masyarakat mau melapor, masuk saja di Spalapor. Di Android itu ada, langsung ambil langsung cari di aplikasi lapor saja. Pencarian aplikasinya. Iya, pencarian lapor. Kalau di iOS sama ya pencarian? Sama di apps-nya itu sama. Kalau Twitter tadi apa? Twitter itu kalau kita misalnya masuk di Twitter itu kita add 1708, lapor 1708. Lapor 1708. Iya. IG-nya juga seperti itu. IG lapor 1708. Iya, 1708. Nah, siapa saja sebenarnya yang bisa melapor ini? Itu ini yang menarik. Siapa yang ada di dalamnya spon lapor itu yang menerima laporan iya. kami seperti baik, itu. Baik. Ini yang menarik ini adalah siapa yang bisa melapor. Iya. Kalau bilang siapa berarti yang di sini ada di pelapor ini semua orang. Semua yang ada di masyarakat bisa melapor. Masalah laporannya itu terserah. Yang jelas ini ada permasalahan yang didapati di masyarakat itu bisa dilaporkan melalui kanal-kanal yang tadi. Terserah yang mana mau dipakai. Ada Kang megang ada Facebook ada Twitter ada Instagram bisa aplikasi juga. Bisa aplikasi di Android juga ada, di iOS juga ada, di web juga ada. Jadi semua bisa. Jadi apapun bisa dilaporkan. Contoh ya, sampah. Masyarakat ini cuma melihat sampah di jalanan tanpa dia mau laporkan kemana. Maka di sini baguslah kita, walaupun mungkin kita jalan-jalan ya, jalan-jalan mungkin bukan di daerah tapi kita sudah melihat di jalan ada jalan mungkin rusak, ada juga mungkin sampah berserakan di sana, maka wajib kita untuk melaporkan. Kan ini banyak salurannya, nggak ada. Nanti cara melapornya itu melapor itu misalnya di salurannya Android ya, kita tinggal masukkan misalnya judul laporannya apa, misalnya sampah, tentang sampah. Kemudian itu setelah masuk di situ ada bagian lagi seperti permasalahan yang ada, tuliskan permasalahan yang ada di sana selengkap-lengkapnya. Seperti misalnya di mana tempatnya, di mana alamatnya. Kemudian di situ ada di bawahnya lagi ada 3 pilihan lagi di bawahnya itu, apakah pengaduan, aspirasi atau permintaan data. Jadi di sini ada 3 lagi ada 3 pilihan. Apakah kita mau mengadu? Kalau mengadu berarti kita pilih pengaduan. Kalau kita misalnya aspirasi, maka kita pilih aspirasinya. Atau permintaan data, maka kita pilih itu. Nanti kami di admin kabupaten meneruskan ke dinas terkait di mana itu, misalnya ini ke dinas kesehatan, maka kami dari admin utama meneruskan ke dinas kesehatan. Waktunya itu juga tidak lama. Berapa lama biasa? Kalau seperti misalnya pengaduan seperti itu waktu harus dia selesaikan dari mengadu sampai pengaduan harus ditanggapi dengan masyarakat, badan publik yang dilaporkan seperti dinas kesehatan tadi, maka dia 3 sampai 5 hari. Itu sudah harus selesai. Kalau tidak selesai, maka tugasnya itu inspektorat sebagai pengawas. Maka wajib menegur itu OPD-nya yang terkait, karena tidak selesai maka dia harus kenapa aduan ini tidak, kecuali seperti jalanan. Jalanan itu harus disurvei dulu, misalnya ada yang rusak, jembatan ada yang rusak, maka disurvei dulu. Jadi dia ada waktunya untuk survei. Berapa lama biasa rentan waktu eksekusi laporan sampai eksekusi gitu? Kalau ini sampai 10 sampai 15 hari baru selesai kalau seperti jalan. Kalau jalannya seperti misalnya rusak berat. Kalau seperti mungkin penambalan mungkin tidak. Mungkin sama seperti tadi 3 sampai 5 hari lah. Karena ini kan, dan masyarakat juga bisa kan tinggal foto itu tadi masalah jalanannya. Kalau ada rusak. Nanti juga kalau selesai juga dipoto. Kami dari admin utama meminta kepada misalnya dinas terkait untuk kalau sudah dilakukan maka
hasilnya juga harus dipublish kembali. Harus Hasil dari sebelum dan sesudahnya gitu. Iya. Kalau misalnya habis laporan, kita sudah menemukan laporan, ini admin utama ini meneruskan ke instansi mana saja yang ditempati meneruskan begitu? Apakah semua instansi di Kabupaten Baru tanpa terkecuali atau seperti apa? Nah, tidak, ini kan ada misalnya ini terkait masalah lampu ya tadi, lampu jalan. Maka kami itu meneruskannya ke dinas terkait yang menangani tentang lampu. Ya. Kalau misalnya jalanan rusak, maka kami akan meneruskan ke PU saja. Tidak semua. Tidak semua. Iya, tidak semua. Misalnya ada aduan tentang, karena kita ini bukan cuma instansi vertikal, horizontal di kabupaten saja, tapi ada juga seperti BPN, misalnya terkait masalah tanah, masalah listrik, masalah telekomunikasi, masalah kepolisian. Semua sudah bisa kita adukan. Kalau 2018 belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Tetapi sekarang ini di 2019 sampai sekarang ini sudah ada masuk itu. Jadi kita misalnya ada terjadi pencurian, maka kita bisa melaporkan lewat itu. Lewat itu juga. Bisa lapor span lapor jadi. Bisa melapor lewat span lapor. Tapi dengan kronologis yang harus dijelas bahwa di mana kejadiannya, apa masalahnya, di mana kan begitu. Seperti itu kan ya. Sebenarnya menarik juga ya sebenarnya. Masyarakat sekarang lebih mudah. Saya pernah Bang Alil, saya pernah menemukan laporan ya sebenarnya dia soal sapi yang selalu berkeliaran merusak rumah warga gitu. Itu bisa dilaporkan ternyata juga ya, Bang Jemaah ini. Bisa. Bisa laporkan, nanti diteruskan ke Satpol PP-nya. Satpol PP ya, nanti datangani gitu. Siapa tahu masyarakat juga mengalami kejadian yang sama kan seperti itu. Iya, ada. Siapa tahu ada kambing kan? Kambingnya yang mungkin merusak tanaman yang di sekitar rumahnya atau di banyak berkeliaran di jalan. Semua bisa dilaporkan di semua bisa. Ya, jadi agak paham sedikit Bang Pandi. Dan tentu mudah-mudahan juga saudara Iga Adami paham juga tentang apa yang di span lapor. Ternyata lebih banyak manfaatnya. Dan bisa kita melapor tanpa harus kita diketahui juga. Yang penting jangan bikin hoax ya. Jangan kemana-mana, kita break sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya Syamsuddin SIP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, perubahan diri memerlukan perjuangan, bukan sekedar diam. Di bulan Ramadan ini adalah salah satu jalan yang bisa dilakukan untuk memicu perubahan. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Askamape selaku Wakil Bupati Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, pada kesempatan ini perkenankan kami atas nama keluarga dan pemerintah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ikhtiar usaha optimal untuk membendung penyebaran COVID-19 ini telah kita lakukan bersama, dan kami yakin dengan doa kita semua di bulan suci Ramadan, bulan kemuliaan, bulan penuh berkah, insya Allah Allah akan segera mengangkat wabah COVID-19 di negeri
kita. Amin. Hormat saya Suhadi Saleh, Bupati Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, balik lagi di acara bincang-bincang kita sore ini, Bang Pandi. Ya, bincang-bincang ini disponsori oleh USAID Awas Plus dan didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru dalam hal ini bidang Humas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Baru ya. Iya. Dan menarik sekali nih bincang-bincang kita. Bincang kita seputar span lapor ya Bang Ali. Iya. Mungkin langsung saja Bang Pandi. Iya, kita lanjut. Iya, salah satu juga fungsi dari span lapor itu menghubungkan ke Bapeda Pak ya, dalam hal pengelolaan air minum dan sanitasi. Nah, seperti apa sejauh ini Pak penggunaan span lapor di Bapeda sendiri? Ya, jadi sebetulnya kami di Pokja PPAS khususnya yang kebetulan sekretariatnya di Bapeda, ini menjadi menu tambahan sebetulnya di teman-teman span lapor. Existingnya sudah berjalan sebetulnya spam lapor, tapi berkat fasilitasi dari USAID Awas Plus kemarin itu dilihat betapa penting dan mendesaknya untuk ditambah menunya di spam lapor itu untuk sanitasi dan air minum tadi. Tadinya kan tidak ada, terus ditambahkan dan itu sudah bisa langsung teruskan seperti tadi ke OPD teknis lainnya. Dalam hal ini kalau air minum, OPD teknis yang dihubungi adalah PDAM. Begitu juga sanitasi langsung dihubungkan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, DPKP itu. Sehingga alhamdulillah dengan spam lapor ini arus informasi dari penerima layanan baik itu air minum maupun sanitasi itu sudah lebih bagus lagi dan lebih cepat. Kita respon sesuai dengan kewenangannya. Tadi kalau misalnya perpipaannya adalah milik PDAM, maka yang merespon cepat melalui spam lapor itu adalah teman-teman kita di PDAM. Begitu juga dengan sanitasi yang terkait dengan kewenangannya atau tugas fungsinya masing-masing OPD. Terkait dengan kemajuan dari pembangunan dua bidang ini, air minum dan sanitasi, saya sangka dalam 2-3 tahun terakhir ini cukup bagus peningkatannya, sehingga memang yang mendesak adalah bagaimana melibatkan masyarakat sebagai pengguna juga sebagai bagian dari mengawasi termasuk melalui spam lapor yang tadi difasilitasi oleh teman-teman di Spomista. Jadi laporan soal sanitasi itu bisa langsung mudah diproses Pak secepatnya ya? Iya. Bisa langsung disampaikan oleh masyarakat, termasuk sebetulnya bukan melulu pada keluhan, termasuk sebetulnya gagasan-gagasan untuk pengembangannya, saran pendapat yang bisa mengembangkan kita di Baru, khususnya misalnya untuk penyiapan air minum yang selama ini berbasis perpipaan itu dikelola oleh PDAM, sehingga tindak lanjutnya oleh PDAM. Tapi kan di luar perpipaan PDAM itu ada juga perpipaan yang dikelola langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa. Alhamdulillah ini yang diinisiasi kemarin melalui Pamsimas, kemudian menjadi kewenangan kelompok masyarakat di desa untuk mengelolanya. Itu juga bisa sebetulnya melalui kanal-kanal seperti ini kita lakukan. Cuma ini masyarakat belum banyak yang paham mungkin tentang melapor. Mungkin banyak ketakutannya atau bagaimana. Jadi spam lapor ini kayak mati suri, kadang-kadang tidak ada masuk laporan setiap hari. Dalam 4 bulan terakhir pun ini baru 33 laporan. Sedangkan kalau kita melihat permasalahan yang ada itu banyak. Cuma kan tidak ada melapor. Mungkin saya tidak paham apa permasalahan yang ada di sana. Atau mungkin seperti ini, mungkin stigma masyarakat melapor itu begitu ada masalah begitu. Maksudnya laporan itu harusnya ke polisi biasanya seperti itu, padahal melapor itu tidak hanya masalah kriminal misalnya tapi persoalan sosial seperti itu ya. Betul Bang Ajam. Contoh seperti misalnya ini terkait masalah bantuan sosial ya. Saya terjadi masyarakat ini. Ini
menarik kita harus diskusikan karena terkadang di masyarakat kita itu ada yang tidak dapat. Ya. Maka mungkin keluarganya yang paham tentang teknologi atau bisa WA minta maka dia bisa melaporkan bahwa ada keluarga kami yang tidak dapat. Maka nanti kami teruskan ke dinas sosial. Seperti itu. Jadi apapun sebenarnya ini di Spalapor ini satu saja yang tidak bisa dilaporkan di sini. Apa itu? Masalah pribadi. Wah, iya. Nah, itu tidak bisa. Jangan curhat masalah pribadi ya. Dan oleh laporkan itu dari sekretari lau terus kata. Iya. Tapi kalau masalah publik terkait masalah pelayanan publik mau masalah KTP, perizinan, jalan, jembatan, semua hampir harus itu kan masalah pelayanan publik. Itu masalah terkait badan publik, rumah sakit, puskesmas, kecamatan, desa dan sebagainya bisa semua dilaporkan kalau terjadi persalahan. Terkait masalah yang tadi, apalagi tadi kendala apa kendalanya saja yang dihadapi di Kominfo dalam implementasi pelayanan publik Spalapor di Kabupaten Baru? Kendalanya kami sudah coba untuk membuat sosialisasi, tetapi tidak ada juga. Maksudnya itu mungkin responnya tidak terlalu ini atau masih banyak yang belum terlalu mengerti. Ya itu mungkin kendalanya karena belum terlalu pahami tentang sistemnya, bagaimana melapornya, takut untuk melapor, siapa tahu nanti melapor siapa tahu melaporkan aneh sengak bupati. Iya. Padahal siapa tahu lapor dia rodo misalnya dinas sosial dek narenga bantuan. Dek naik sengak seta. Dek toni sengak kita kali pau. Iya. Itu kelebihannya Spalapor bisa menjaga identitas. Iya, jadi kami kita melapor karena semua identitas tak akan kami lindungi. Itu sudah dilindungi undang-undang. Tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Jadi itu nanti, tapi dengan satu syarat, jangan tidak pilih itu ada namanya anonim. Anonim artinya itu merahasiakan namanya. Kemudian ada rahasia memang tidak ditampilkan di publik. Misalnya nih ada permasalahan di kabupaten, maka itu apa yang dilaporkan itu tidak kelihatan kalau kita pilih rahasia. Memang dirahasiakan, hanya saya sebagai admin kabupaten dengan dinas terkait yang bisa melihatnya. Tidak bisa ditampilkan. Namanya juga tidak, walaupun sebenarnya di anonim tadi, walaupun admin kabupaten tidak akan mungkin lihat namanya siapa. Tidak tahu ya. Jadi jangan takut. Iya, jangan takut. Jangan takut, jangan tahu. Iya, seperti itu. Iya, tidak hanya sebenarnya keluhan ya, Bang Ajam, tapi saran aduan, masukan dan yang lain. Ya mungkin bisa maksudnya untuk membangkitkan gairah masyarakat ini untuk mungkin suatu saat mungkin Diskominsta menyiapkan reward bagi yang pelapor terbaik begitu, mungkin ada rencana seperti itu. Masalahnya tidak ketahuan siapa yang melapor. Gitu ya. Walaupun saya berdekatan dengan Pak Umar misalnya, saya laporkan Pak Umar misalnya, tidak bisa saya ditahu bahwa saya laporkan. Karena anonim tadi. Jadi jamin kita takut melapor karena itu tadi dijamin kerahasiaan dari si pelapor. Tidak sama kalau kita kantor polisi, sudah ditahu bahwa dia sudah melapor. Misalnya terjadi permasalahan di masyarakat terkait masalah apapun yang sifatnya rahasia sekali, maka cocoknya di sini dilaporkan. Maka kami akan teruskan ke yang bersangkutan. Misalnya terkait masalah kepolisian, maka kami teruskan ke kepolisian. Gitu saja. Jadi apa saja yang bisa dilaporkan? Apa saja bisa dilaporkan. Terkait masalah apapun bisa dilaporkan. Gitu. Iya. Kalau alur pelaporan itu sendiri sebenarnya seperti apa? Membuat laporan itu. Alurnya itu seperti ini. Masyarakat melapor, kemudian itu setelah semua lengkap baru dikirim ke pusat dulu. Jadi datanya ini di pusat dulu. Kemudian di pusat itu melihat bahwa ini dari mana, dari kabupaten mana, maka mereka juga akan meneruskan. Begitu. Meneruskan ke kabupaten, kemudian saya sebagai admin kabupaten meneruskan lagi ke OPD yang bersangkutan, gitu saja, begitu. Seperti itu ya. Iya, seperti itu. Ya, kita tahan dulu, sudah ada penelpon yang masuk. Terputus ya? Iya, kayaknya terputus. Iya. Ya, lanjut lagi Bang Pandi. Ya, berarti dikirim melalui pusat. Sudah masuk lagi ya? Ya, kayaknya sudah ada nih di ujung telepon. Halo, dengan siapa di mana, Pak? Halo? Oh, miss call ya. Ya, oke. Kita lanjut Bang Pandi.
Terus kalau laporan itu sudah sampai di pusat kekirim daerah berapa lama prosesnya untuk menindaklanjuti itu tadi? Itu tadi seperti kalau laporannya terkait administrasi ya. Contoh kayak di dinas Capil misalnya. Misalnya terkait masalah kependudukan. Maka itu waktu untuk prosesnya itu 3 sampai 5 hari kerja. Gitu. Berarti tergantung dari aduan saja. Iya, tergantung. Apa yang diadukan itu tergantung dari. Iya, tapi ada waktu range seperti yang paling, misalnya tadi saya jelaskan lagi bahwa aduan itu ada 3 sampai 5 hari, ada 10 sampai 5 hari tergantung dari permasalahan. Kemudian kalau permasalahan ini tidak ditanggapi dengan serius oleh pejabat publik atau instansi yang terkait, maka ombudsman yang akan menegur ombudsman sebagai pengawas. Pengawas. Kenapa ini laporan tidak ditindaklanjuti? Kan kita nanti di situ ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau di dalam pelaporan. Ya, silakan, ada penelpon langsung lagi. Kayaknya terputus. Ya, baik Bang Fandi. Ya. Kayaknya waktu yang kayaknya membatasi kita ini. Iya. Sebenarnya menarik sekali nih pelapor dan masih banyak yang perlu dikaji ya. Mungkin nanti bisa di-share nanti dari Diskominta untuk demo penggunaan span lapor ini, bisa mungkin videonya dikirim nanti ditayangkan di YouTube-nya IGA Radio. Supaya lebih memudahkan masyarakat untuk mengetahui. Ya, mungkin betul. Untuk closing statement dari Bapeda sendiri, mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai rencana kolaborasi dengan span lapor ini seperti apa, Pak? Singkat saja. Ya, saya sangka yang mesti kita galakkan adalah sosialisasi ke masyarakat kita. Masyarakat sudah ada fasilitasnya yang disebut spam lapor. Nah, untuk Diskomista saya sangka di 2021 ini sudah ada kita alokasikan untuk sosialisasi, dan ini yang perlu untuk terus digalakkan sehingga bisa melibatkan semua stakeholder yang ada di masyarakat, yang ada di kabupaten kita, semua terlibat. Kenapa? Karena kalau dia terlibat artinya ada rasa memiliki, rasa memiliki. Dan yang kedua yang ingin saya katakan bahwa tidak melulu negatif yang dikeluhkan, dalam arti yang kurangnya saja yang dikeluhkan. Bisa saja gagasan-gagasan yang brilian disampaikan ke kita, karena kelihatannya di masyarakat itu jauh lebih menguasai di wilayahnya, sehingga kalau dia yang mengungkap itu betul-betul menjadi data yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ada mekanisme di kita untuk meng-cross check. Jadi intinya yang saya mau katakan bahwa span lapor ini tidak juga menjadi wadah untuk habis-habisan kita mengeluh. Bisa juga dalam bentuk ide-ide atau gagasan-gagasan atau masukan-masukan atau bahkan mengapresiasi. Misalnya dulu PDAM layanannya jelek, tapi dengan adanya pembinaan atau perbaikan-perbaikan layanan dari PDAM, ada peningkatan kualitas layanan, bisa juga disampaikan. Alhamdulillah sudah ada peningkatan kualitas, airnya sudah lancar misalnya, dan kualitasnya jernih dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Dan yang ketiga, saya sangka saluran ini tetap ada tanggung jawabnya. Meskipun tadi oleh admin kabupaten dikatakan dirahasiakan identitasnya, tapi saya sangka ada penguasa melekat di masing-masing kita, bahwa betul tidak diketahui oleh yang dilapor misalnya, tapi tentu diketahui oleh Allah. Ada penguasa melekat, sehingga kita tidak semena-mena juga terhadap penyedia layanan. Mungkin itu yang statement saya. Intinya jangan juga membuat laporan hoax, Pak. Jangan hoax. Mungkin dari Diskomista ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement mengenai span lapor ini. Singkat saja. Jadi saya mau sampaikan kepada seluruh pendengar IGA Radio yang manapun Anda berada saat ini, yang ingin saya sampaikan adalah terkait masalah span lapor ini, tentu masyarakat ini bisa mengadu apa saja, dan juga bisa membuat seperti yang dicontohkan tadi Pak Kepala Bapeda, mungkin aspirasi kita
meminta file mungkin di kabupaten bisa meminta terkait masalah permasalahan yang ada di kabupaten itu bisa semua dimasukkan dalam spal lapor. Jadi saya sampaikan bahwa jangan kita takut melapor karena untuk perbaikan pelayanan takji. Artinya demi kita juga ini kita buat spal lapor supaya ada timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Bagaimana kami mengetahui tentang persoalan tak di sana kalau kita tidak laporkan? Dan juga kenapa kita buat lapor supaya mereka yang takut melapor maka dia bisa melapor secara langsung di situ. Saya kira seperti itu. Ya saya sebagai admin mengucapkan banyak terima kasih. Semoga sudah banyak bisa melapor, Pak. Gitu saja. Bukan hanya laporan keluhan ya, tapi gagasan, ada gagasan, saran dan kritik ya. Dengan adanya span lapor ini ternyata saya ambil kesimpulan bahwa adanya span lapor ini Bang Alil mendekatkan masyarakat dengan pemerintah, begitupun sebaliknya pemerintah dengan masyarakat. Iya. Yang ingin Saudagar Iga Radio, yang ingin mengetahui kembali bagaimana caranya melapor tadi di span lapor bisa mungkin menonton kembali ya di YouTube kami di Iga Radio. Di situ tadi sudah dijelaskan bahwa span lapor ini bisa diakses melalui website, melalui Twitter, IG, bisa juga di-download aplikasinya melalui Play Store, kemudian iOS untuk iPhone ya. Ya, perlu juga kami sampaikan bahwa acara bincang-bincang pada sore ini ya, yaitu tentang span lapor ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru dan Humas Dimskominsa Kabupaten Baru, USAID Ewas Plus dan Pokja PPS ya tentunya. Iya. Dan kami sampaikan bahwa acara bincang-bincang setiap bulannya ada, Bang Kendi. Jadi minggu kedua hari Rabu. Minggu depan ya Bang Lil ya? Iya, minggu depan juga ada. Ini narasumbernya juga dari Bapeda dan Basnas. Basnas ya. Oh berarti sakat ya minggu depan ya. Iya, sakat kesehatan. Iya. Jadi buat Saudagar Iga Radio jangan kemana-mana ya. Tetap stay di Iga Radio untuk mendengarkan informasi-informasi dan bincang-bincang kami di bincang-bincang kami di Iga Radio. Kok terputar-putar ya Bang Alil ya. Sebelum itu saya juga ucapkan selamat berbuka puasa nantinya, selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, jaga kesehatan. Dan tentunya saya akhiri bincang-bincang ini. Dan kami sampaikan kembali bahwa minggu depan hari Rabu ada